warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan pembelajaran tema 5. Kita harus tetap belajar ya anak-anak ya. Kita masuk ke dalam tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, pembelajaran 5 dan 6. Ayo membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Sebelum kita membaca puisi, maka kita akan pelajari dahulu apa itu lafal, intonasi, dan ekspresi. Perhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama lafal. Lafal adalah bagaimana seseorang membunyikan atau menyuarakan atau mengucapkan suatu kata ataupun kelompok kata di dalam larik atau syair puisi dengan tepat. Lebih singkatnya, lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Selanjutnya intonasi. Intonasi adalah perubahan nada saat berbicara. Dalam membacakan puisi, sebaiknya menggunakan nada dan intonasi yang sesuai dengan karakter kata dalam puisi. Yang anak-anak harus perhatikan adalah pada saat membaca puisi, nadanya disesuaikan dengan isi dari bacaan tersebut. Apabila di situ nadanya memang harus marah, maka kita harus marah. Dan kalau seandainya sedih, kita suaranya agak dipelankan. Itu adalah intonasi ya. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan gagasan, perasaan, dan lain sebagainya. Lebih singkatnya, ekspresi itu adalah mimik wajah yang disesuaikan dengan syair dari puisi tersebut. Maksudnya anak-anak, pada saat anak-anak membacakan puisi, anak-anak lihat dulu isi puisinya senang atau sedih atau sangat gembira sekali. Kemudian kita akan ungkapkan perasaan tersebut dari wajah kita saat membacakan puisi. Ya, sehingga yang mendengarkan ataupun yang melihat saat kita membaca puisi akan terbawa mengikuti isi dari puisi tersebut ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita akan membacakan puisi ya yang berjudul Burung Berkicau. Burung Berkicau, karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen 1. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun. Sambil berkicau, kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Nah, sekarang kita lihat Beni sedang membacakan puisi ya tentang burung berkicau
Kita lihat wajah Beni. Wajah Beni sangat senang sekali ya, ceria. Karena di sini isi dari puisinya sangat menyenangkan. Sehingga wajah Beni pun ceria. Setelah tadi kita mempelajari apa itu lafal, intonasi, dan ekspresi, maka kita akan pelajari juga beberapa kata dari puisi yang ada di depan anak-anak ya. Di antaranya kita akan cari tahu arti dari kata burung, kata berkicau, kata berayun-ayun, dan kata sayap. Ayo kita pelajari ya. Mencari makna kata dari syair puisi di atas. Yang pertama, burung. Apa artinya burung, anak-anak? Ya, burung itu adalah sebutan untuk jenis unggas atau hewan ya. Dan sebutan ini biasanya untuk hewan yang dapat terbang. Sehingga kita ucapkan kata burung. Selanjutnya adalah kata berkicau. Apa itu berkicau, anak-anak? Berkicau adalah bunyi burung berupa siulan, nyanyi, ataupun lagu ya. Selanjutnya adalah berayun-ayun. Apa makna dari kata berayun-ayun? Berayun-ayun itu bergoyang kaki dan bersenang-senang. Ya, berayun-ayun yaitu. Selanjutnya adalah sayap. Apa itu sayap? Sayap adalah bagian tubuh beberapa binatang atau burung dan sebagainya yang digunakan untuk terbang. Sehingga burung di sini bisa terbang ya anak-anak. Di mana tadi sudah dijelaskan burung adalah sebutan jenis unggas yang dapat terbang. Baik, sekarang kita perhatikan cerita di bawah ini. Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberikan contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, benar sekali. Dari cerita yang tadi sudah anak-anak dengarkan dan anak-anak perhatikan, di mana Beni memberikan contoh ya bahwa kita harus memberikan sumbangan korban banjir semampu kita. Karena itu adalah contoh yang baik sebagai pengamalan dari sila kedua Pancasila. Sekarang Ibu tanya, anak-anak masih ingat tidak sila kedua Pancasila? Ya, sila kedua Pancasila simbolnya apa, anak-anak? Benar sekali, simbolnya adalah rantai ya, berwarna emas dan di belakangnya backgroundnya berwarna merah. Apa bunyinya anak-anak dari sila kedua Pancasila? Ya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya anak-anak perhatikan kembali gambar berikut. Nah, sekarang kita coba lihat gambarnya dan perhatikan manakah yang termasuk dari pengamalan sila kedua dari Pancasila. Kita lihat nomor 1.
Di dalam nomor 1 ada seorang bapak di situ sebagai panitia pembangunan masjid. Kemudian Beni memberikan amplop untuk memberikan sumbangan. Gambar di sini adalah membantu pembangunan masjid ya, sehingga perilaku Beni ini adalah mencontohkan pengamalan sila kedua. Ya, benar ya. Selanjutnya kita lihat nomor 2. Nomor 2 di sini Beni bermain dengan temannya ya. Ada Siti ya. Dan yang lainnya di situ sedang bermusyawarah, mengobrolkan sesuatu ya. Maka di sini masuk ke dalam sila keberapa, Nana? Ya, benar, sila keempat ya. Jadi tidak termasuk dalam yang kita bahas adalah sila kedua. Selanjutnya yang ketiga. Di sini Beni membantu ayahnya memperbaiki motor. Nah, ini adalah masuk ke dalam sila kedua. Ya, benar ya. Selanjutnya yang keempat. Kita lihat di sini adalah sebuah keluarga ya. Sebuah keluarga ini akan sarapan pagi bersama, di mana sebelum kita mulai makan kita berdoa bersama. Gambar tersebut menunjukkan sila ke-1, di mana kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, keluarga tersebut berdoa bersama. Jadi bukan sila kedua ya, anak-anak ya. Selanjutnya yang kelima. Ada gambar Beni dan kakaknya sedang menari bersama. Nah, dengan sedang menari bersama di sini bukan menunjukkan sila kedua, melainkan sila ketiga dari Pancasila. Bahwasannya Beni dan kakaknya hidup rukun ya, bermain bersama, menari bersama. Dan yang terakhir kita lihat gambar yang ke-6, di mana Beni membantu ibunya memajang jam dinding. Dan hal ini termasuk ke dalam sila kedua ya. Jadi dari ke-6 gambar tadi ada 4 gambar yang menunjukkan sila kedua dari Pancasila. Pengamalannya ya, yaitu nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Maaf anak-anak, hanya ada 3 ya yang menunjukkan pengamalan sila yang kedua ya. Baik, selanjutnya perhatikan kembali gambar yang ada di bawah ini. Di sini kita lihat ceritanya ya, dari gambar tersebut bisa kalian simak anak-anak. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, di mana hidup rukun itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Ya, ini adalah contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Coba Nana masih ingatkah Nana dengan sila ketiga dari Pancasila? Simbolnya apa Nana? Ya benar, simbolnya adalah pohon beringin ya. Pohon beringin hijau ya, damai ya Nana ya. Sehingga bisa hidup rukun dalam keluarga di rumah. Apa bunyinya dari sila ketiga Pancasila? Ya benar, Persatuan Indonesia. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini.
Di depan anak-anak ada 6 gambar ya. Silakan anak-anak perhatikan manakah yang termasuk dari pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Kita lihat yang pertama. Di sini ada gambar Beni dan saudaranya. Beni marah kepada saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa Beni tidak hidup rukun, sehingga ini bukan termasuk dalam pengamalan sila yang ketiga. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Beni dan kakaknya, di sini gambarnya sedang membawa buku bersama-sama. Nah, ini menunjukkan bahwa Beni hidupnya rukun. Kita lihat tuh. Beni membawa bukunya lebih sedikit dari kakaknya. Kenapa, Nana? Karena Beni masih kecil, tenaganya belum kuat, sementara kakaknya lebih kuat ya. Dan Beni dan kakaknya saling tersenyum. Situ menunjukkan tidak ada pertengkaran. Sehingga ini adalah cermin dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya gambar yang ketiga. Di sini ada gambar Beni dan saudaranya. Mereka bersama-sama sedang menyiram bunga dengan senang hati. Dan ini adalah contoh dari pengamalan sila ketiga. Selanjutnya lagi adalah gambar yang keempat. Ada sebuah keluarga di situ sedang makan bersama ya. Di sini menciptakan hidup rukun ya, sehingga termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita lihat kembali gambar yang kelima. Beni dan kakaknya di sini belajar bersama dengan senang hati. Sehingga Beni hidup rukun dengan kakaknya. Gambar ini menunjukkan sila ketiga dari Pancasila. Selanjutnya gambar yang keenam. Gambar yang keenam, saudaranya Beni mendapatkan hadiah dari ibunya. Menunjukkan bahwa keluarga tersebut hidup rukun ya. Sehingga gambar ini pun menunjukkan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Dalam keenam gambar tersebut ya, kita perhatikan ada 5 ya anak-anak ya. Ada 5 contoh yang menggambarkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia ya. Baik, selanjutnya tugas hari ini. Yang ke-1, memberikan tanda centang pada sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Anak-anak bisa lihat buku LKS-nya halaman 12 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, menuliskan 2 pengalamanmu di rumah tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Bisa anak-anak lihat halaman 14. Silahkan anak-anak menuliskan jawabannya di bawahnya nomor 5 ya anak-anak. Masih cukup di situ. Selanjutnya yang ketiga, tuliskan makna kata dari kata kumbang dan kata daun berdasarkan teks puisi yang berjudul Bunga Matahari. Bisa anak-anak lihat di halaman 15. Tuliskan jawaban anak-anak di bawah teks puisi Bunga Matahari. Lebih jelas lagi bahwa jawaban yang nomor 1 ya, kemudian nomor 2 dan nomor 3 silahkan ditulis di buku LKS langsung. Demikian pembelajaran hari ini
Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri. Assalamualaikum